Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang keagenan dan distributor. Dan sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama dan NIM kami masing-masing terlebih dahulu, dimulai dari teman saya yang di sebelah kiri. Perkenalkan, saya Akmal Saputra dengan NIM akhir 166. Dan perkenalkan, nama saya Ibrahim Nasrul Bakti dengan NIM akhir 050. Saya Muhammad Rasid Dido dengan NIM akhir 162. Saya Binti Syuhud Dilansyah dengan NIM akhir 286. Saya Nawamita Syahad dengan NIM akhir 09. Sekian perkenalan singkat dari kami dan selamat menyaksikan. Baik teman-teman, di sini saya akan menerangkan mengenai pengertian, fungsi dan peran dan juga jenis-jenis dari keagenan dan juga distributor. Jadi, apa sih keagenan itu? Keagenan merupakan hubungan kerjasama antara pemilik barang atau jasa atau yang disebut dengan prinsipal dengan pihak lain atau yang disebut dengan agen, yang dimana diberi wewenang untuk menjual atau memasarkan barang atau jasa tersebut atas nama prinsipal. Tugas agen hanya menjualkannya. Biasanya mereka ini akan mendapatkan komisi dari penjualan tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai fungsi dari keagenan itu sendiri. Yang pertama, untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen, meningkatkan penjualan, mewakili prinsipal di suatu wilayah, dan juga menghemat biaya operasional. Jadi, secara menyeluruh, fungsi dari keagenan ini merupakan untuk mengelola dan juga menjalankan tugas atau sumber daya yang dimana telah dipercaya oleh prinsipal kepada agen dengan mempertimbangkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Oke, kemudian ada jenis-jenis dari keagenan. Yang pertama ada solo agent. Solo agent ini merupakan hanya ada satu orang yang ditunjuk untuk menjual produk tertentu dari suatu wilayah. Nah, biasanya ini mereka memiliki hak yang eksklusif. Terus yang kedua, ada general agent. Nah, general agent ini menjual berbagai produk dari beberapa produsen dan tidak memiliki hak eksklusif. Yang ketiga, agen perorangan. Individu yang menjadi agen secara pribadi dan perusahaan. Umumnya mereka menjual produk dalam skala kecil. Terus yang keempat, ada agen perusahaan, yaitu badan usaha atau perusahaan yang menjadi agen dan juga menangani penjualan dalam skala besar. Dan yang terakhir ada sub-agent, yaitu agen yang bekerja di bawah agen utama untuk menjangkau wilayah yang lebih luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa sih distributor itu. Jadi, distributor merupakan pihak yang berperan sebagai perantara antara produsen dan juga retailer atau konsumen akhir. Nah, tugas utama dari distributor ini adalah membeli produk dalam jumlah yang besar dari produsen, lalu menjualnya kembali dalam jumlah yang lebih kecil kepada pengecer atau pengguna akhir. Nah, adapun fungsi dan peran dari distributor ini, yang pertama ada menyalurkan dari produsen ke konsumen, membeli barang dalam jumlah yang besar, mengangkut dan juga mendistribusikan barang, dan yang terakhir, memberikan informasi ke produsen. Berikutnya ada jenis-jenis dari distributor. Yang pertama ada distributor barang konsumsi, yaitu menyalurkan barang yang langsung digunakan oleh konsumen. Yang kedua, distributor jasa, yaitu menyalurkan layanan barang atau jasa, seperti layanan internet, asuransi, atau tiket perjalanan. Yang ketiga ada distributor umum, yaitu mendistribusikan berbagai produk dari banyaknya produsen yang dimana itu tidak hanya ada satu merek. Berikutnya ada barang industri, yaitu menyalurkan bahan baku atau perlengkapan untuk kebutuhan pabrik atau perusahaan. Dan yang terakhir ada distributor eksklusif, yaitu hanya mendistribusikan produk dari satu merek atau produsen saja di wilayah tertentu. Dilansir dari channel YouTube Kompas TV Jember, Kepolisian Resort Jember, Jawa Timur telah menetapkan tersangka berinisial MH, 43 tahun, yang berprofesi sebagai agen pengecer tabung gas terkait pengoplosan atau pengurangan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg. MH ditangkap karena diduga curang dalam menjual tabung gas LPG ukuran 3 kg dengan mengurangi isi tabung gas LPG yang berisi penuh dan dipindahkan tabung gas kosong. MH melakukan kecurangan ini dengan menumpuk tabung gas LPG kosong dan tabung gas LPG yang terisi penuh.
Jadi tabung gas LPG kosong tersebut itu berada di bawah tabung gas LPG yang terisi penuh dan dihubungkan melalui pipa besi sehingga gas yang terisi penuh tersebut mengalirkan 0,2 kg gas ke tabung kosong. Dibutuhkan setidaknya 14-15 tabung yang terisi penuh untuk mengisi satu tabung gas kosong. Kemudian tabung gas LPG tersebut dijual ke rumah-rumah warga atau ke toko-toko terdekat yang dihargai sebesar Rp15.000. Kasus itu terungkap setelah sejumlah warga mengeluhkan tabung gas LPG yang mereka beli cepat habis. Padahal tabung gas itu baru saja mereka beli dan belum lama ini mereka pakai. Atas perbuatan tersebut, tersangka Rizal FH tersebut dijerat dengan pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman penjara 5 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Baik teman-teman, di sini saya akan menganalisis dan juga akan mereview secara singkat tentang permasalahan yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Di sini terdapat cerita singkat mengenai kasus LPG 3 kg yang mengalami pengurangan isi oleh agen yang melakukan tindak sewenang-wenang teman-teman, di mana pihak tersebut melakukan pengurangan secara individual di mana untuk meraup keuntungan sendiri sehingga merugikan orang-orang teman-teman. Padahal gas LPG 3 kg tersebut merupakan gas yang sudah disubsidi oleh pemerintah untuk kenyamanan masyarakat, di mana tindakan mengurangi isi tabung ini merupakan one prestasi dan pelanggaran fidusia yang memberikan hak kepada prinsipal untuk memutus hubungan secara sepihak. Karena gas LPG ini merupakan barang subsidi. Tindakan ini merupakan penyalahgunaan distribusi yang berakibat dengan pencabutan izin usaha dan sanksi administratif oleh pemerintah ataupun para pemerintah yang berwenang, teman-teman. Di mana dari sisi perlindungan konsumen ini juga melanggar pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 karena memperdagangkan barang yang tidak sesuai takaran dan juga menyesatkan para konsumen, teman-teman. Sehingga perilaku ini dapat dikenai sanksi pidana sebesar 2 miliar rupiah dan juga sanksi pidana hingga 5 tahun penjara, teman-teman. Dan solusi yang dapat kita lakukan sehingga hal ini dapat dikurangi dan dapat dicegah, teman-teman. Yang pertama, dari diri sendiri kita dapat melakukan kesadaran penuh tentang pentingnya menjaga integritas, teman-teman. Yang kedua, pentingnya audit yang dilakukan oleh pemerintah ataupun agen resmi kepada agen-agen distributor yang untuk pengecer sehingga tidak adanya kecurangan seperti ini lagi, teman-teman. Dan yang ketiga dan paling penting ialah integritas agen sangat krusial dalam sistem distribusi barang bersubsidi, dan pelanggan harus bertindak tegas dan juga mau bertindak jika terjadi kecurangan, teman-teman. Tidak perlu malu dan tidak perlu ragu untuk melaporkan jika terjadi kesalahan. Mungkin sekian dari analisis kasus 1. Bisa lanjut ke contoh teman saya berikut. Oke, selanjutnya saya bakal memaparkan kasus kedua, yaitu kasus yang berkaitan tentang penipuan distributor beras. Dilansir dari CNN Indonesia, dikabarkan bahwa terjadi penipuan atau pencampuran beras berkualitas rendah dengan beras berkualitas tinggi di daerah Subang, Jawa Barat. Polisi melakukan penggerebekan di daerah Subang, Jawa Barat, di mana saat itu orang-orang sedang melakukan pencampuran beras tersebut. Aksi ini tuh udah berlangsung selama 2 bulan dan bahkan kelompok yang melakukan aksi tersebut sudah mendapatkan keuntungan sebesar 23 juta rupiah. Kelompok tersebut menggabungkan beras berkualitas rendah dengan beras berkualitas premium dan dijual dengan label beras berkualitas rendah, tapi harganya jauh lebih tinggi dibandingkan harga beras berkualitas rendah biasanya. Ini kisaran 10.400 sampai dengan 11.000. Dari kasus pengoplosan beras tersebut, kita bisa mengetahui bahwa pengawasan distribusi di Indonesia ini masihlah sangat lemah. Pengoplosan beras dengan beras kualitas premium dengan beras kualitas rendah adalah sebuah penipuan yang sangat merugikan untuk masyarakat. Tindakan ini tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga bisa membahayakan kesehatan masyarakat karena mengonsumsi beras oplosan. Konsumen membayar mahal hanya untuk mendapatkan beras oplosan yang dimana beras itu berkualitas rendah. Dan
ini menunjukkan adanya celah besar dalam sistem kontrol kualitas beras dan perlindungan konsumen. Dari sisi hukum, praktik ini melanggar Undang-Undang Perlindungan dan Undang-Undang Pangan. Pelaku bisa dikenakan sanksi pidana, bisa dikenakan denda, bahkan bisa dimasukkan ke penjara. Artinya, penindakan tegas oleh aparat adalah langkah penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku pengoplos. Namun, penegakan hukum saja tidaklah cukup. Perlu diadakan pengawasan di gudang dan di lapangan distribusi. Dan pemerintah daerah dan kepolisian ataupun aparat perlu melakukan kolaborasi untuk melakukan pengawasan distribusi ini. Tidak kalah pentingnya, kita juga perlu melakukan edukasi kepada masyarakat untuk memberikan edukasi mengenai bagaimana cara membedakan mana beras yang berkualitas bagus dan mana beras yang tidak bagus. Selain itu, masyarakat juga perlu tahu bagaimana bentuk kemasan resmi. Dan masyarakat juga perlu diberitahu bagaimana cara melaporkan apabila menemukan beras oplosan. Secara keseluruhan, kasus ini menjadi peringatan bahwa sistem distribusi kita ini belum sepenuhnya aman. Seperti yang saya katakan tadi, kita perlu melakukan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat agar distribusi pangan berjalan dengan adil, aman, dan sehat bagi seluruh masyarakat. Sekian penjelasan dari kelompok 5, semoga dapat menambah wawasan kepada para pendengar. Sekian dari kami, terima kasih dan bye-bye!